Ketika usia saya remaja. Oh remaja, oke. Maka saya putuskan, kemudian saya berangkat ke Kerawang. Di kota kecil sana saya di Hitan. Nah setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Tapi karena mama saya tahu saya masuk Islam, maka saya diusir. Oke. Tapi tidak masalah, sebab tidak apa-apa saya masih meninggalkan mama saya yang sangat saya sayangi. Tidak mengapa juga saya tinggalkan kampung halaman, keluarga, rumah yang saya senangi. Asal tidak meninggalkan Islam. Asal tidak meninggalkan Islam. Perkenalkan, nama saya Usman. Saya adalah seorang mu'alaf. Rasa cinta saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi saya untuk membangun pesantren mu'alaf. Dan inilah kisah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat milenial? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Senang sekali hari ini Farhat ketemu lagi dalam program Muslim Milenial. Sahabat milenial, di episode kali ini saya akan ketemu dengan seseorang yang mempunyai kisah sangat inspiratif. Ustadz Usman namanya. Nah, intelijensi saya bilang bahwa beliau adalah seorang mu'alaf. Pasti penasaran kan gimana kisah hidupnya? Saya sendiri juga penasaran. Sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, komen, serta share YouTube channelnya MOP Channel. Serta yang paling penting ini nih, nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari MOP Channel. Yuk, ikutin perjalanan saya hari ini. Ustadz Usman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masa tangannya nih. Alhamdulillah, ketemu lagi nih, senang banget. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Farhat datang bersama teman-teman dari Muslim Milenial. Pengen ngobrol-ngobrol banyak nih. Senang sekali nih kedatangannya nih. Gak apa-apa nih ya, kita tanya-tanya nih ya. Ganggu waktunya mungkin nih. Nah. Karena kan saya dapat informasi dari intelijensi saya bilang kalau Pak Ustadz nih seorang mu'alaf. Betul. Itu yang bakal kita kulik di episode hari ini. Kita ngobrol-ngobrol gimana Pak Ustadz enaknya ya? Ya, silakan. Sebelah sana ya. Yuk Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, tadi kan saya dapat informasi kalau Pak Ustadz nih sebelumnya non-muslim gitu Pak Ustadz ya. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, agama sebelumnya apa nih Pak Ustadz? Pertama, saya mengikuti agama orang tua saya, itu agama Buddha. Oke, Buddha. Tapi setelah itu, saya mempelajari agama Kristen juga. Oh jadi malah sempat mempelajari Iya. agama Buddha, Kristen gitu Pak Ustadz? Dan juga Konghucu. Konghucu, oke. Nah, dari sanalah ketika saya mempelajari agama-agama tersebut, tetapi tidak mendatangkan ketenangan bagi jiwa saya Oke. dan tidak masuk logika akal saya, maka yang ada perasaan gelisah, gundah dan gulana setiap saat. Oh justru malah setelah Pak Ustadz mempelajari ketiga agama ini, Pak Ustadz apa istilahnya mungkin dalam hatinya kayak menyimpulkan gitu kali ya mungkin ya? Iya, betul. Menyimpulkan dan mungkin sempat
nyoba yang lain lagi? Mas kan tadi mungkin cuma baru Buddha, Kristen, Konghucu, atau mungkin sempat nyoba pengen tahu juga ke Hindu atau mungkin gimana? Sudah. Sempat juga pengen tahu. Sudah. Jadi Konghucu, Buddha, Hindu, dan Kristen. Yang saya lebih mendalami itu yaitu Kristen. Yang Kristen ya. Cuma ketika saya mendapati keganjilan dalam 4 agama ini, justru yang muncul adalah kegelisahan di hati saya. Dan tidak tenang jiwa saya. Sebab tidak masuk logika akal saya. Oke, nah terus apa triggernya gitu Pak Ustadz? Twistnya akhirnya Pak Ustadz memilih, oke nih keempat ini atau kelima ini udah saya pelajari dan akhirnya oke, saya kayaknya harus memeluk agama Islam nih. Twistnya apa nih Pak Ustadz? Enggak, saya enggak langsung putuskan langsung memeluk Islam. Sempat belajar dulu dong, pengen tahu dulu gitu ya? Saya buka-buka buku tentang Islam. Saya datangin para ustadz, para ulama. Dari mulai Buya Hamka. Masya Allah. Sampai ke Abah Anom di Tasik. Masya Allah, itu ngedatenginnya langsung ke level yang tertinggi itu sini ya. Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, waktu itu Rois Am NU, Ponpes Cipasung, Tasikmalaya. Nah kemudian saya satu saat mendapati satu ayat dalam Quran di permulaan surah Al-Maidah. Di permulaan surat Al-Maidah. Itu yang berbunyi firman Allah itu begini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Masya Allah. Hari ini aku sudah sempurnakan Islam sebagai din bagi kalian. Dan juga aku sudah cukupkan Islam ini sebagai agama buat kalian. Dan aku sudah ridhoi Islam sebagai din bagi kalian. Nah kemudian setelah saya melihat, membaca, betul apa enggak Islam ini sempurna? Maka saya pelajari buku-buku tentang fikihnya, tentang hukum-hukumnya. Justru ini kondisi Pak Ustadz mempelajari fikihnya malah belum memeluk nih ya? Belum memeluk agama Islam, istilahnya belum syahadat nih ya? Maka saya mau coba, betul apa enggak ini sempurna agama? Wah Masya Allah, maka ini risetnya luar biasa nih. Tentang masalah-masalah hukum dalam Islam. Satu contoh saja, kalau kita sholat, di tempat sujud kita itu ada najis, maka tidak sah sholat kita. Maka najis tersebut mesti dibuang, dibersihkan, sehingga hilang najisnya. Saya kembali lagi kepada agama saya yang dulu, tidak ada satupun agama mengajarkan tentang bab najis. Maka ketika bab najis saya diatur begitu rinci dan rapi, apalagi yang masalah yang besar. Yes, betul. Maka saya simpulkan subhanallah, inilah agama yang sempurna. Ya, di istilahnya dari A sampai Z-nya udah diurus gitu ya dengan baik dan benar. Bahkan tata caranya juga ada ya Pak Ustadz. Nah, akhirnya memutuskan buat mulai hari ini saya akan mengucap syahadat. Kapan tuh Pak Ustadz? Nah, itu waktu saya masuk orang pemuda. Masuk apa? Ketika usia saya remaja. Oh remaja, oke. Maka saya putuskan, kemudian saya berangkat ke Kerawang. Di kota kecil sana saya di Hitan. Nah setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Tapi karena mama saya tahu saya masuk Islam, maka saya diusir. Tapi tidak masalah, sebab tidak apa-apa saya masih meninggalkan mama saya yang sangat saya sayangi. Tidak mengapa juga saya tinggalkan kampung halaman, keluarga, rumah yang saya senangi. Asal tidak meninggalkan Islam. Asal tidak meninggalkan Islam. Itu satu aja. Masya Allah. Itu pasti kan batinnya Pak Ustadz bergejolak lah ya. Namanya ninggalin ibu, ninggalin kampung halaman, atau bahkan mungkin ninggalin keluarga besar kali ya. Enggak, sedikit pun tidak bergejolak. Sebab tidak bergejolak malah. Saya yang paling berharga dalam hidup saya yaitu Allah dan Rasulnya. Maka ketika menemukan itu semua, saya yakin inilah satu-satunya agama yang akan menyelamatkan saya dan manusia seluruhnya. Masya Allah. Waduh, ini malah saya yang belajar nih jadinya di sini, Masya Allah. Ini sih benar-benar enggak. Justru malah saya penasaran banget dan saya pengen banyak tahu. Udah gitu juga saya juga bisa jadi belajar banyak nih. Dan kalau boleh tahu tadi proses panjangnya itu tuh Pak Ustadz belajarnya di mana sih Pak Ustadz? Ya, ketika saya terusir dari rumah ya, maka waktu itu saya berangkat. Ke Kerawang tadi itu? Atau bukan? Saya nggak tahu tujuan kemana, cuma saya menumpang mobil bis keluar kota. Kemudian di tengah perjalanan, sudah malam, saya dibangunkan sama kondektur bis. Coba ini mau kemana nih dek? Akhirnya karena saya juga tidak bayar, tidak punya uang, saya diturunkan. Nggak tahu di mana. Nah ternyata saya diturunkan
pas saya nengok di atas kepala saya itu ada ini. Kubah atau apa? Bukan, ada tulisan, ada spanduk. Tulisannya Pondok Pesantren Cipasung. Singaparna, Tasikmalaya. Pondok Pesantren Cipasung. Oke. Maka saya putuskan langsung saya langkahkan kaki mau ke situ aja deh gitu. Ya. Berarti kan itu udah mempelajari tuh ya? Iya. Berarti tahu bahwa ini adalah pesantren gitu ya maksudnya ya. Nah, waktu itu tuh butuh berapa lama tuh proses sampai akhirnya dari mulai belajar, ngeh itu pesantren, terus mutusin buat pindah agama deh nih. Berapa lama tuh, Mas? Itu untuk proses itu supaya saya pindah agama itu sejak saya bisa baca. Baca Quran? Enggak, tulis baca. Oh, oke, tulisan Latin. Sejak SD itu kan di SD ada pelajaran agama Islam. Yap. Saya selalu ngikutin. Nah, ketika saya sudah akhir balik, maka dimulailah proses belajar itu. Bertanya ke sana ke sini sebelum saya masuk Islam. Sampai akhirnya kaki saya melangkah ke Ponpes Cipasung. Saya datang ke sana tapi tidak diterima. Dengan alasan mesti ada surat orang tua atau apa gitu. Surat pernyataan masuk Islam. Iya. Saya kembali ke Departemen Agama Kerawang, saya bawa suratnya, sampailah di Ponpes kembali. Tapi tidak cukup. Mau mengabdi di sini apa enggak? Saya siap. Akhirnya saya diperbolehkan belajar, tetapi mesti menjadi pengangkat air buat minum kiai ini. Masya Allah. Jadi setiap hari ngangkat pagi sore itu pakai kaleng itu kan ke 3 rumah. Boleh, akhirnya saya diperkenan belajar. Berarti ucap syahadatnya itu di Ponpes itu? Enggak, di Kerawang. Di Kerawang ucap syahadatnya? Pas minta surat itu? Enggak, sebelum minta surat. Jadi setelah saya syahadat di Hitan nggak sempat minta surat. Oh, oke. Karena ada permintaan dari Ponpes Cipasung, maka saya kembali lagi ke Kerawang. Ya anggaplah proses panjang itu berjalan di Ponpes di Tasikmalaya itu. Keluarga Pak Ustadz gimana tuh? Tahu atau enggak? Tahu. Kan begitu pulang mama saya tahu. Tapi ketika itu mama saya menolak saya. Saya pindah dari satu ponpes ke ponpes yang lain. Setelah saya cukup dewasa, saya pulang. Kemudian saya tunjukkan akhlak yang baik di hadapan mama saya. Contohnya kalau mama saya sedang sakit, saya pencetin kakinya. Akhirnya mama saya nanya, Cueng, nama saya kan Ang Cueng ya. Oke, ini malah tadi saya lupa nanya nama aslinya. Jadi nama asli saya Ang Cueng. Dan di KTP sampai sekarang masih itu? Usman aja. Oh, udah Usman. Kemudian Cueng, kamu itu dulu bandelnya bukan main, tapi kenapa sekarang kok berbeda, jadi baik? Saya bilang memang Islam ini yang mengajarkan saya seperti ini. Akhirnya mama saya dalam usia 80 tahun kembali pada Islam. Masya Allah. Ih, merinding Pak Ustadz, jujur saya merinding. Kemudian berangkat haji usia 85. Masya Allah. Nama saya Allah jemput. Masya Allah. Jadi insya Allah itu nggak ada dosa lagi mama saya. Masya Allah. Amin, 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 amin. Pak Ustadz, berapa bersaudara sekarang Pak Ustadz? Semuanya 13. 13. Saat ini muslim semua atau gimana? Saat ini semua sudah muslim. Masya Allah. Ih, keren. Merinding yang kedua kalinya nih saya ini. Keren ini mah beneran. Pak Ustadz, pengen tahu lagi nih. Perbedaan yang paling signifikan gitu. Apa sih Pak Ustadz? Dalam masalah hidup Pak Ustadz nih, yang setelah Pak Ustadz memeluk agama Islam, apa perbedaan paling signifikan? Ya, jadi tahu dalam Islam itu dari mana asal kita. Harus berbuat apa saat ini dan akan kemana nantinya. Itu satu-satunya. Kayak dikasih arah dan tujuan gitu ya. Sebab kan Quran itu kan way of life. Tunjuk jalan kehidupan kalau mau selamat di Quran. Tapi tidak seperti agama yang dulu. Asal kita beriman, percaya kepada Tuhannya, ya sudah dosa kita hapus sebab sudah ditebus. Nggak begitu Islam itu. Islam itu perilaku pribadi sendiri yang mesti mempertanggungjawabkan. Maksud tadi mungkin saya agak sedikit ke-skip. Kalau tadi kan ibu gitu. Maaf, ayah? Ayah sempat itu tahu? Justru saya mendapatkan
inspirasi hidayah, di antaranya ketika ayah saya meninggal dunia. Berarti Nah. saat waktu maaf ayah meninggal, Pak Ustadz belum memeluk Islam? Belum, justru di antaranya itu yang menginspirasi saya untuk mencari. Oke. Karena waktu itu contoh ya, kalau boleh dicontohkan, ketika ayah saya meninggal, di depan peti matinya ditempatkan meja dan di atas meja itu banyak makanan minuman. Saya tanya kepada yang ngurus mayat, ini buat siapa ini? Ini buat papa kamu, sebab walaupun sudah mati masih butuh makan. Oke. Nah itulah yang tidak masuk logika saya. Pak Ustadz, nih sekarang kita ngomongin udah lebih global nih, lebih global. Tadi waktu saya masuk di gerbang depan, saya baca tulisan Yayasan Pesantren Asy-Syifa, ya kan? Pesantren khusus yatim piatu dan mu'alaf. Nah, itu adalah untuk pondok pesantren yatim piatu dan mu'alaf. Yatim Tapi piatu. tidak khusus. Enggak khusus gitu ya? Sebab boleh yang miskin, itu yang tidak mampu, Oke. maka silakan masuk ke sini. Insya Allah akan kami sayangi seperti anak sendiri. Masya Allah, jadi nih sahabat milenial, Pak Ustadz ini resmi mendirikan pesantren Asy-Syifa, pesantren buat yatim piatu dan juga mu'alaf. Duh, Pak Ustadz, saya jujur penasaran sama kondisi pesantren ini. Karena tadi saya cuma baru baca di gerbangnya doang. Boleh nggak Pak Ustadz? Saya keliling-keliling, pengen tahu, pengen lihat. Senang sekali ya. Yuk, Pak Ustadz, kita lihat-lihat yuk, keliling-keliling yuk. Nah ini masjid. Pak Ustadz, ya kan mungkin perjalanan hidupnya Pak Ustadz kan menjadi seorang mu'alaf. Pasti kan ada alasan tersendiri juga kenapa Pak Ustadz mendirikan pondok pesantren yatim dan mu'alaf. Ya, sama adalah ketika seorang masuk Islam, disebut mu'alaf, kalau tidak mendapatkan pembinaan pendidikan yang benar dan lengkap, maka ibadahnya dipastikan tidak akan sempurna. Oke. Keduanya, ketika dia tidak mendapatkan bimbingan, kemandirian, maka bisa-bisa dia nih bawa map kemana-mana, minta bantuan kemana-mana. Maka di tempat inilah kami insya Allah bertekad untuk mencetak mu'alaf yang imannya berkualitas, kuat, ya, tapi punya kemampuan untuk diri pribadinya, bahkan bermanfaat buat orang lain. Wah, Masya Allah. Tadi kan Pak Ustadz bilang memang di sini nyetak tahfiz ya. Iya. Nih sayup-sayup saya dengar lagi ada yang ngaji nih Pak Ustadz. Ya itu memang anak santri saya lagi ngaji. Oh, Masya Allah, ini bagus banget Pak Ustadz. Suaranya ini di mana Pak Ustadz? Nah, di Saung. Wah, keren nih Pak Ustadz, suaranya bagus banget nih, Masya Allah. Saya pengen ketemu nih Pak Ustadz, boleh? Baik. Boleh, pengen kenalan ini saya kayaknya nih. Khalaqal insan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Masya Allah ini tuh Pak, suaranya bagus banget. Ya itu santri Asy-Syifa itu, namanya Zainab. Wah, Masya Allah. Kita kenalan Pak. Ya silakan. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Oh, Masya Allah, sadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Pak Ustadz, Masya Allah ini suaranya bagus banget. Saya boleh kenalan, izin kenalan ya Pak Ustadz? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Farhad dari Muslim Milenial nih, teman-teman dari Muslim Milenial. Namanya siapa? Zainab, Zainab, Masya Allah. Zainab umurnya berapa? 15. 15 tahun. Zainab 15 tahun belajar di sini. Udah berapa lama belajar di sini? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Masya Allah, 3 tahun lebih sekarang udah
hafal berapa juz mungkin? 11 juz. 11 juz. Pak Ustadz, udah 11 juz, Masya Allah, 15 tahun. Ini saya ketamparnya bolak-balik kiri kanan atas bawah loh Pak Ustadz. 15 tahun, 11 juz. Wow, Masya Allah. Ini siapa namanya? Tasya. Kalau ini? Abdul Azam. Nah, Abdul ini Azam. salah satu santri kami, seorang mualaf yang di Hitan disyahadatkan di sini. Wah, yang Masya punya Allah. kisah insya Allah bisa menginspirasi. Waduh, saya jadi ngobrol ke Azam nggak apa-apa nih ya? silakan. Maaf ya. Azam, umurnya berapa? 18 tahun. Resmi jadi mu'alaf kapan? Berarti udah 8 tahun memeluk agama Islam ya Pak Ustadz? Selama masuk ke sini nih berarti nih. Resmi jadi mu'alafnya di sini Pak Ustadz, disyahadatin di Hitan sini. di sini, disyahadatkan di sini. Coba dong Zam, cerita dong Zam gimana pengalamannya jadi mu'alaf? Waktu itu diajak sama tante ke Jakarta. Azam diajak sama tante ke Jakarta, oke? Waktu mau disekolahin di Jakarta. Setahun nggak disekolahin, dia disuruh sapu bersih rumah, Berarti, disuruh masak. oh jadi maksudnya Azam ini datang dari mana? Maaf. Dari Flores. Ya Flores diajak ke Jakarta niatnya buat disuruh sekolah sama tantenya, tapi begitu di Jakarta ternyata malah tadi disuruh bersih-bersih gitu ya? Bersih kayak pembantu. Oke, berarti tadi itu kisahnya berarti Azam belum memeluk agama Islam tuh ya saat itu ya? Ya belum. Terus gimana tuh di sana? Terus itu saya kabur dari rumah. Kabur? Iya, dari tante saya. Oke, terus? Saya ketemu sama orang di jalan. Saya nggak tahu itu dia polisi tuh. Dia suruh saya mampir di rumahnya. Dia suruh makan. Suruh mandi. Kata orang itu habis mandi kamu sholat nih. Saya juga nggak tahu sholat. Oh nggak ngerti ya, Ya, gitu. belum Terus? ngerti sholat pas itu. Terus? Dibawa ke Polsek Parung situ. Habis itu ada tukang ojek yang bawa saya pulang ke rumahnya. Oh, tukang ojek yang bawa kamu ke sini ya? Iya, tukang ojek bawa saya ke sini. Jam berapa tuh Pak Ustadz? Maksudnya malam-malam mungkin? Ya, itu siang. Siang. Berarti nama Azam itu diberikan di sini dong? Ya, Sebelum Abdul namanya Azam. siapa? Sebelumnya nama saya Desviranus Deni Malo. Desviranus Deni Malo. Sekarang jadi Abdullah Azam. Azam. Tantenya yang ngajak Azam ke sini tahu nggak Azam sekarang ada di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah berkomunikasi. Nggak Telepon atau apa? Nggak pernah. Wow, orang tua Azam Masih di kampung. tahu Azam ada di sini? Nggak tahu. Atau tahu mungkin Azam sekarang masuk Islam? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Wow, Masya Allah ini sahabat milenial. Ini mungkin mudah-mudahan ada keluarganya Azam yang nonton di episode ini dan mungkin bisa jadi jembatan juga nih Pak Ustadz penyambung silaturahminya. Mudah-mudahan keluarganya Azam nonton terus ngeh bahwa ternyata Azam tuh sekarang di sini. Berarti kan udah hampir 8 tahun dong lost contact. Iya. Ya Pak Ustadz ya? Iya. Udah hampir 8 tahun ya lost contact ya? Kangen nggak sama orang tuanya? Kangen. Ingat berapa bersaudara? Ingat ya, ada 6 Azam anak? anak pertama. Masya Allah Zam. Ini mudah-mudahan Zam kalau keluarganya Azam nonton. Mudah-mudahan keluarganya Azam nonton ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi penyambung tali silaturahmi juga ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Kalau seandainya keluarganya Azam nonton, ayah atau ibu atau mungkin manggilnya papa, mama. Kalau seandainya mereka nonton, Azam pengen ngomong sesuatu, ngomong Zam. Coba Zam. Nggak apa-apa Zam. Udah 8 tahun gak ketemu. Mungkin lebaran atau mungkin maaf sebelumnya non muslim
ada Natalan mungkin keluarganya. Bayangin suasananya lagi seperti itu, Zam. Azam pengen ngomong apa ke ibu? Lupain soal perkara kalau Azam sekarang udah masuk Islam, lupain itu dulu. Ingat bahwa Azam ini punya orang tua dan pengen nyampein sesuatu ke orang tua Azam. Kangen aja sama orang tua. Saya sayang ibu sama bapak. Masya Allah. Ingat nama ibunya? Ingat? Siapa? Riana, Bapak? Martin nunggu datang. Masya Allah. Mudah-mudahan orang tuanya Azam ikut menyaksikan juga di episode kali ini. Dan saat ini Azam ada di pondok pesantren Ashifa di daerah Parung ya Pak Ustadz ini ya? Iya. Di daerah Parung. Atau mungkin tantenya yang sempat bawa Azam ke Jakarta. Sekarang Azam ada di sini, mudah-mudahan dikasih kesempatan juga buat bersilaturahmi kembali. Karena hampir 8 tahun ini Azam lost contact. Azam seneng nggak masuk Islam? Senang. Apa yang Azam rasain setelah Azam masuk Islam? Lebih enak kan. Lebih nyaman gitu ya? Lebih nyaman. Bisa Masya Allah. ngaji. Bisa ngaji ya? Iya. Boleh dong dikit dong denger Azam ngaji ya, bentar ya dikit ya. Coba Azam dikit aja. Yang Azam hafal boleh, mau baca Quran juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Saya jadi ngebayangin pertama kali saya belajar ngaji. Saya juga menghafal surat-surat pendek. Tetap semangat Zam, nggak apa-apa. Surat-surat pendek justru malah pada saat, ya ini sambil sharing juga ya, justru malah pada saat kita ngafalnya terbata-bata, pahala kita dilipat gandain Zam. Mudah-mudahan juga Azam kayak gitu. Saya juga mudah-mudahan kayak gitu, semua teman-teman juga kayak gitu mudah-mudahan. Tetap semangat Azam ya. Mudah-mudahan Azam istiqomah nih. Pak Ustadz, tadi di perjalanan saya sempat melihat ada ruangan yang biru, itu tempat belajar juga atau gimana? Nah, itu tempat pengolahan packing Pengolahan untuk air apa? minum. Air minum? Untuk minum. Oh, jadi maksudnya di sini memproduksi air minum? Ya, karena di sini pesantren dan sekolah gratis semuanya, Oke. maka kami mesti punya income untuk Yes. operasional mereka semua. Oh, dari produksi air itu? Ya, sebagiannya, walaupun belum mencukupi. Oke. Pak Ustadz, saya boleh lihat-lihat ke sana, silakan. Pak Ustadz? Penasaran. Mari ya. Assalamualaikum. Selamat. Wah, jadi ini di sini nih Pak Ustadz tempatnya? Ya, betul. Ini tempat packaging ini, air minum. Oke. Boleh masuk nih. Oh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Ini nih, sahabat milenial, tempat produksinya Ashifa Fahma. Nama produk, nama brandnya Ashifa Ya, Fahma Ashifa ya Pak? Fahma, ya. Ashifa Fahma. Jadi yang minum Ashifa ini cerdas ya, Pak. Amin, amin, amin ya Fahma Rabbal itu kan Alamin. fahim. Paham. Masya Allah. Boleh diceritain sedikit gimana kronologisnya sampai akhirnya memutuskan buka usaha si air Ya. minum ini Pak Ustadz? Karena di sini sekolah, pesantren, makan, minum, pakaian semua gratis. Maka kami mesti punya income. Oke. Maka bertahun-tahun kami ingin punya usaha. Alhamdulillah Allah kabulkan dengan ada muhsinin yang memberikan mesin pada kami. Oh, jadi awalnya mesinnya diberikan gitu ya? Iya. Memproduksi ini Iya. mungkin mesinnya Pak Ustadz? Nah ini mesin untuk cup, untuk gelas. Oh, oke. Di sana untuk botol.
ini sahabat milenial mesinnya buat mencetak Yang gelas. cup gelasnya. Kalau yang ini yang botol, Pak Ustadz. Ya. Wah, Masya Allah. Nah, Pak Ustadz ini pendistribusiannya dijual kemana nih, Pak Ustadz? Ini kebanyakan ke perumahan-perumahan menengah ke atas. Dan ini dijual dengan harga berapa, Mas? Maaf. Ini kalau yang kardus yang ukuran 330 ml itu dijual 30.000. 30.000. Kalau diantar 33.000. Oh, jadi kalau seandainya terima di tempat harganya 33.000. Kalau yang 330 mili, kalau yang lebih besarnya? Yang 600 ml itu 44.000. Kalau nyampe di tempat 44.000. Nah, sahabat milenial mungkin yang domisilinya di sekitaran Parung ya, karena di sini maksudnya menjual air minum gitu, yang ini air minum yang insya Allah jadi amal jariah karena digunain buat operasional anak-anak ya Pak Ustadz ya. Betul. Yes, amin amin ya rabbal alamin. Waduh, nih nggak kerasa nih Pak Ustadz, kita muter-muter dari tadi cerita banyak udah saya dapat nih, dan juga mungkin saya dapat pelajaran baru di sini nih Pak Ustadz ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Makasih banyak Pak Ustadz waktunya buat hari ini. Nih saya ganggu proses belajar mengajar. Senang sekali. Mungkin sedikit pesan dari Pak Ustadz boleh buat teman-teman muslim milenial. Pesan saya kepada muslim milenial, semoga kita senantiasa bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin, amin. Kemudian jangan lupa berbagi dengan kasih sayang kepada yatim, duafa, miskin, mu'alaf. Amin. Sebab kewajiban kita lah untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Jangan lupa. Amin. Ketemu lagi dengan teman-teman. Kita pamit ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, kisah inspiratif di episode kali ini sangat menggambarkan bahwa hidayah sangat mahal harganya. Seorang mu'alaf adalah orang yang beruntung, orang yang mampu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, orang yang mampu mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Qadarullah, Allah yang kasih jalan, Allah yang kasih hidayah. Dan Allah lah yang mampu membolak-balikan hati kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik atau bahkan mungkin ingin terus berbuat baik. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang punya semesta ini. Jangan lupa tetap saksikan Muslim Milenial setiap hari Jumat jam 10 pagi. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.